Ditinjau dari segi manapun, ternyata hari ini kita semuanya mengalami keadaan yang tidak baik-baik saja kan. Kalau kita lihat ya, ini pasti kan ada dampak yang namanya positif dan negatifnya. Benar. Ya kan? Setiap orang itu nggak bisa memuaskan hati orang lain. Itu yang perlu kita garis bawahi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Muhammad Khotibul Umam, dan di samping saya ada siapa? Muhammad Furqan Wahyudi. Dan di sampingnya lagi ada Isna ini Lutfia. di saat kedua orang dan ditambah saya ini bersatu, maka akan ada fenomena apa? Pastinya nanti kita ngobrol yang bermutu nih. Nah, ngobrol yang bermutu. Kalau Mas Furqan? Kalau kita sudah bertiga berkumpul, berarti harus ada pembahasan yang luar biasa. Oke, dan saya sendiri di saat kita menyatukan frekuensi, maka harus memunculkan sebuah inovasi, sebuah produk, sebuah hal yang ini nanti bisa mempengaruhi banyak orang. Maka hadirnya kita tentunya tidak lain dan tidak bukan menjadi salah satu media, menjadi salah satu lantaran untuk bisa mudah-mudahan nanti bisa di-share ke teman-teman yang lain supaya kita nanti bisa mendapatkan ilmu, informasi, hal-hal yang lain. Maka kita ada di fenomena-fenomena hari ini yang terjadi banyak yang merasakan tidak baik-baik saja. Nah, kita mulai dari situ. Di Indonesia ini, di dunia, bukan hanya di Indonesia, banyak yang mengalami keadaannya tidak baik-baik saja dalam segi pendidikan, dalam segi perasaan, dalam segi ekonomi, semuanya. Nah, gimanakah keadaan kalian kira-kira hari ini? Ini dimulai dari siapa dulu ini? Ya terserah, kan bebas. Namanya rasa. Kita hari ini kan rasan-rasan. Oke, rasan-rasan. Mungkin dimulai dari Furqan aja dulu deh. Oke, jadi kalau kita berbincang di era saat ini ya kan, kita ngomong kalau dunia pendidikan saat ini sudah dirasa gerak pendidikan ini sangat terombang-ambing ya Mas ya. Wow, terombang-ambing. Iya, seperti berarti kan sangat melelahkan. Sangat melelahkan, ya kan. Karena beberapa fenomena ya kan, khususnya untuk di dunia pendidikan ini ya kan. Kemarin ada yang namanya di masa pandemi COVID-19 ini ya kan. Ini kalau di dunia pendidikan ya Mas, ini muncul berbagai teori-teori yang baru, bahkan yang sampai di level paling tertinggi ini kok sampai muncul kurikulum yang terbaru ini ya. Wow. Dinamakan dengan kurikulum adaptif. Ini adalah kurikulum yang diciptakan khusus di masa pandemi. Iya. Hanya di masa pandemi. Hanya di masa pandemi. Kalau pandeminya sudah selesai, berarti sudah tidak berlaku. Sudah tidak berlaku kalau saya atau rasa. Masih tetap bisa dilakukan? Secara adaptif mungkin? Kalau dirasa nanti masih relevan digunakan ya tetap digunakan kan. Karena saya ngomong kenapa kok ini adalah puncaknya ya kan. Karena di kurikulum adaptif ini Mas ya kan. Ini tuh dia menggabungkan dua pembelajaran ya kan. Yang disebut dengan blended learning itu kan ya, yaitu pembelajaran di abad 21, yaitu menggabungkan antara pembelajaran yang tatap muka dan secara berjauhan. Gitu. Dimana di saat kita ada jarak, maka di situ ada yang namanya perasaan juga. Waduh, ini berat nih. Enggak, maksudnya gimana? Kan jadinya gini ya. Kalau bahasa anak mudanya yang mengalami perasaannya ini lagi naik, maka kan ada yang namanya LDR. Iya. Wong LDR itu gimana perasaan sampai Mbak ketika LDR? Kenapa kok jadinya bahasnya perasaan ya? Karena di masa pandemi ini kan kita nggak bisa bertemu kan? Bener. Ini saja kita bertemu karena terpaksa dan harus ada protokol yang harus kita lakukan. Benar. Ini tadi sudah melakukan A, B, C sampai Z, sehingga ya hari ini kita nggak maskeran, ya nggak apa-apa karena kan posisinya kita sudah steril gitu. Benar banget. Kalau di masa kayak gini ya, antara
mungkin muda-mudi yang paling ngerasa itu karena kebucinan nih, nggak bisa ketemu satu sama lain Wow. kayak gitu ya. Karena PPKM juga sih kesana dibatasin, kesini dibatasin, makan aja 20 menit udah berasa kayak, iya kan? Udah berasa Iya. kayak Sekarang Satpol PP itu ada meme kemarin. Gimana? Sekarang Satpol PP itu tugasnya tidak hanya ngobrai tapi memberikan waktu makan 20 menit. bener-bener banyak sekali meme yang kayak gitu dan apa ya, ini benar-benar challenge sih bagi teman-teman yang muda-mudi yang lagi kasmarannya banget buat ketemu. Jadi harus ada pinter, sama kayak pendidikan juga harus adaptif dari teman-teman yang muda-mudi yang kasmaran juga harus perlu adaptif nih. Banyak teknologi-teknologi yang harus digunakan kayak gitu. Ya emang sih mungkin boros di kota kali ya. Tapi ini cukup membantu juga sih. Meskipun ya masih kangennya tuh nggak bisa ketemu yang langsung gitu. Efek LDR tadi ya. Iya benar, efek LDR. Berarti kan dalam ditinjau dari segi manapun ternyata hari ini kita semuanya mengalami keadaan yang tidak baik-baik saja kan. Benar. Sehingga banyak yang stres, banyak yang depresi, banyak yang guru dosen ya depresi, pengusaha juga depresi. Tapi ketika keadaan ini memang benar-benar tidak baik-baik saja, terus kita membuat diri kita ya wis lah ngene sama keadaan. piye neh wong ngene keadaane, kan membuat itu kita itu bisa menjadi apa ya, kira-kira bisa lebih fresh nggak sih? Jadi gini Mas, ini kalau saya melihat dari perspektif pendidikan ya, tadi adanya wabah ini pun kalau kita lihat ya, ini pasti kan ada dampak yang namanya positif dan negatifnya, ya kan. Nah, jika ini kita timbang ya kan, maka ini juga kita tidak bisa mempresentasikan bahwasanya ketika ada COVID ini pendidikan kok malah tambah menurun. Ketika ada COVID pendidikan ini kok malah menaik. Ini kita tidak bisa mempresentasikan. Dan karena kenapa? Karena pemerintah pun juga sudah memberikan tahap terbaik mereka, bahkan dia merelakan mengeluarkan kurikulum. Ya. Iya, memberikan langkah kurikulum terbaik itulah. Tetapi yang saya sayangkan sendiri Mas ya kan, di masa-masa saat ini ya kan, ini di ranah pendidikan ini apa namanya, tupoksi dari setiap orang-orang yang berada di lingkungan pendidikan ini sangat-sangat kurang efektif gitu Mas. Nah, jadi yang seharusnya murid ya kan dengan tugas pokok dan fungsinya seperti ini ya kan, dia tidak bisa melakukannya seperti ini, tapi sudah diganti dengan yang namanya pembelajaran online tadi ya kan. Nah, itu begitupun juga guru atau dosen dan lainnya juga seperti itu. Jadi perasaannya itu kapan dang mari, kapan dang wis ya kan. Aku pengen sekolah mana. Seperti itulah. Sudah berapa lama ya? 2,5 tahun. Iya. Iya kan ya? Dan ini juga PR bagi ibu-ibu rumah tangga yang punya anak nih. Bener-bener saya kayak ngerasa kasihan. Punya adik gitu. nggak? Punya, dan itu cukup melelahkan ya, karena kita bukan tenaga pendidik. Terus mereka kalau nggak bisa tugasnya atau apa, kan otomatis orang tanya orang sekitar. Nah, kita juga ya bingung jawab apa, karena bukan tupoksinya kita untuk mengajarkan mereka. Nah, jadi gini Pak, akhir-akhir ini kok saya merasa ya kan, ada hal-hal yang unik yang dikeluarkan oleh masyarakat ya kan, khususnya untuk ibu-ibu ini Mas ya. Berbahaya ibu-ibu ini ya. Entah ini tuh efek dari PPKM atau efek dari pandemi atau memang mereka ingin dikenal ya kan. Sampai keluar yang namanya TikTok ibu-ibu 3 itu ya kan. Oh ya. Dung dung gitu. Itu kan lucu kan gitu aja. Nah, itu mungkin untuk menjadi penyemangat mereka, menambah imun mereka atau bagaimana kan, untuk menghibur masyarakat. Nah, itu salah satu cara untuk meningkatkan imun kita juga kan gitu. Berarti intinya kan dalam keadaan terpuruk pun ini kita itu bisa menjadikan sebuah pembelajaran. Contoh misalkan guru hari ini berarti harus bisa beradaptasi dengan kondisi hari ini agar kita bisa tetap menjalani kehidupan. Di saat kita depresi kok malah tambah nemen, ikut depresi, ikut mengalir dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, akhirnya kita akan terjun dan tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi di saat kita mau adaptif dengan kondisi seperti ini, mau belajar, oh ya wis lah, ya disyukuri kayak gini ki,
ditinggal dekne ya wis disyukuri berarti dekne nggak baik gawe aku. Contohnya kan gitu ya. Piye Mbak, piye. Waduh. Kalau masalah perasaan Iya, saya iya. belum pernah ya Mas ya. Mungkin yang lebih apa namanya spesifik ya kan. Yang lebih spesifik, yang lebih mengarah dan ini kan identik dengan seorang perempuan lah kalau Masuk di kita dunia ngomong rasa. Iya, sebenarnya tuh padahal untuk kalau soal perasaan itu nggak cuman perempuan loh. Betul. Laki-laki tuh juga pernah ada masa galau-galaunya, istilahnya kayak gitu kan ya. Loh, seperti Duh, Mbak. gini, Gimana? di saat misalkan contoh ya, saya ngechat gak dibalas-balas, itu ya kan laki-laki dengan wanitanya kan jelas merasakan, wah kurang ajar gitu. Itu cowok kan Itu kan cewek. salah satu perasaan toh. Ah gitu. Ha. Iya kan? Misalkan contoh kita ngajak ketemuan tapi tidak keinginan kita tidak tersampaikan. Ini kan perasaan kita mengalami tidak baik-baik saja kan gitu. Benar-benar. Contohnya lagi misalkan tadi jenengan ini contoh saja ya, bukan kenyataan. Misalkan sampai jatuh cinta dengan dia. ID. Wis menjalani hubungan ternyata ditinggal oleh wong liyane. Kan keinginan kita untuk bersama dia kan gagal. Nah, ini mengakibatkan kita depresi. Contoh lagi, kita mau sekolah, tapi karena pandemi sehingga kita nggak bisa sekolah, berarti kan keinginan kita gagal. Kan mengalami perasaan yang tidak baik saja. Nah, untuk menyikapi hal seperti itu, dipandang dari segi sudut perasaan bagaimana? Dibanding dari sudut perasaan ya. Ya mungkin kalau aku pribadi ngerasa dari teman-teman yang mungkin di posisi seperti itu memang Atau rasa sampean ada kecewa. kisah tersendiri, Kalau kecewa. kisah tersendiri Wow, sepertinya luar enggak ya. Alhamdulillah bersyukurnya enggak ya gitu. Nggak pernah dikecewakan? Iya. Ya kayaknya lumrah sih bagi perempuan ataupun laki-laki itu pernah ngerasa kecewa ke lawan jenisnya gitu kan ya. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa kita nggak setiap orang itu nggak bisa memuaskan hati orang lain. Itu yang perlu kita garisbawahi. Setiap orang itu tidak bisa memuaskan hati orang lain. Maksudnya seperti apa? Maksudnya setiap tingkahku misalkan nih, aku sama Furkon. Furkon belum tentu bisa selalu setiap hari, setiap jam tuh nyenengin aku. Oh, Ya, kayak Sampean gitu. mau dibahagiakan sama Furkon? Enggak, ini konteksnya cuma contoh. Contoh ya? Aja cemburu. Halo para jombloers ya, jangan ada rasa cemburu ya. Gitu. Jadinya kalau aku pribadi ngerasa mungkin kalau kecewa bisa dialihkan ke yang lain, misalkan dengan bakat-bakat kita. Di pandemi ini memang kita, misalkan saja kita nggak bisa ketemu sama si ex kita, si doi kita gitu kan. Alihkan aja dengan kreativitas kita. Misalkan kita bikin TikTok, yang saat ini TikTok itu bukan cuman hal-hal yang joget-joget doang ya, tapi bisa kayak menghasilkan hal-hal kayak jualan, hal-hal yang kayak gitu bisa bermanfaat lah bagi diri kayak gitu. Paling tidak bisa menambah imun tadi, kayak Benar. contoh ibu-ibu tadi. Ternyata orang yang melihat kan guyu dewe kan ya. Iya, Ketika benar-benar. melihat TikTok ada perasaan senang tersendiri. Oh, ibu-ibu sampai kayak gini dan membuat kita bahagia meskipun kadang sedih ndelok TikTok terus. Kan menambah imun kebahagiaan kita. Benar banget. Itu kan salah satu bentuk mengatasi ketika atau di saat kita dikecewakan, di saat kita mengalami kondisi perasaan yang tidak baik-baik saja. Nah, sekarang yang sedang daftar S3. Aduh, Iya, saya. Ini cukup keren sih. Keadaan sampean gimana ini? kalau saya Kondisi seperti ini banyak dikecewakan oleh dosen atau gimana? Waktu misalkan bimbingan tesis ya. Mas, di nanti chat. ada yang dosen yang lihat nih, Mas. Iya. Dosen sampean. Enggak, misalkan gini. Gimana? Saya juga sering di apa ya? Dicurhati sama teman-teman yang hari ini sedang menyelesaikan tesisnya. Mas, aku ini ngechat dosen bolak-balik tapi gak tahu direspon. Mas, aku ini dan seterusnya. Ini kan mengalami perasaan yang tidak baik-baik saja akhirnya kan. Oke, jadi seperti ini Mas. Nah, untuk Mungkin itu mengatasinya gimana? saya rasa kalau apa namanya si pelajar ini ya ataupun si mahasiswa ini melakukan komunikasi dengan dosen sampai dosen tidak membalas feedback yang bagus, itu saya rasa segi komunikasinya yang kurang gitu Mas. Harus ada ilmu komunikasinya. Di ilmu komunikasi ini sangat pentingnya kan, karena kita sudah memasuki, kalau orang-orang mengatakan saat ini dengan era disrupsi itu ya kan. Disruption. Nah, itu ya
pergeserannya luar biasa kan, dari kita yang offline jadi online ini luar biasa. Nah disinilah skill kemampuan kita komunikasi ini harus kita tingkatkan lah. Kalau untuk pengalaman saya sendiri ya kan, ini kan ya minta doanya dulu kepada teman-teman ya, semoga saya besok ketika sampai jodoh cepat wisuda atau cepat layak angkatan. Wisuda dulu lah Mas. Oh wisuda, oke. Sudah dulu ya. Jadi itulah. Saya rasa kalau ngomong di dunia pendidikan saat ini memang terombang-ambing gitu Mas. Jadi perasaan saya juga, saya sebagai mahasiswa ini pun juga, kok ngini ya kapan nang mari kan. Yang dulunya kita bisa main sama teman-teman gitu kan. Kembali ke rasa itu sungguh luar biasa kan gitu. Karena perasaan ini tidak gini, Mas, bisa ya. dibohongi. Saya juga di akhir-akhir ini kan sering lah ya kan, kalau kemarin-kemarin kan saya itu kan masih aktif di dunia, juga pernah menulis di jurnal, menulis di puisi artikel ya kan. Nah di akhir-akhir ini yang saya lihat beberapa terbitan jurnal terbaru ini semua kalau di dunia pendidikan Mas ya kan, itu semua menyoroti tentang pandemi. COVID-19 kan gitu kan. Bahkan terbitan-terbitan terbaru itu rata-rata COVID, bagaimana menangkal. Ada yang lucu ya kan, ada yang membuat judul ya kan, nyembeli wedus ya kan, nyembeli wedus digunakan untuk penangkal COVID-19. Nah ini kan ya hal yang unik kan sampean. Nyembelih wedus digunakan untuk menangkal COVID, maksudnya gimana? Lah kalau literatur yang saya baca ya kan di jurnal tersebut, jadi ini itu semacam digunakan untuk tasyakuran gitu Mas. Jadi tasyakuran entah itu dia urunan se-RT sekitar atau warga desa tersebut ya kan, digunakan paling tidak itu ini adalah mengucapkan tolak balaknya, ungkapan rasa syukur mereka. Lah ini kan unik kan ya kan, sampai pandemi pun saya rasa pandemi ini malah tambah membuat kreativitas seorang penulis ini meningkat kan gitu. Tapi yang disayangkan kan di dunia yang di tingkat SMA, SMP, SD ini kan malah nggak bisa kan gitu, menurun lah kalau saya rasa seperti itu. Sebenarnya apapun permasalahan yang kita hadapi itu relatif. Tergantung bagaimana caranya kita menyikapi. Benar banget. Ketika kita concern dengan apa yang menjadi permasalahan kita, ini akan bisa lebih cenderung menjorok ke bawah. Tapi di saat kita merubah pola pikir, oh aku kena masalah A, ada pandemi, kita rubah untuk berpikir bukan di permasalahannya, tapi di solusinya. Di saat kita mampu merubah merubah pikiran kepada solusi, mindset untuk bagaimana solusinya, ini akan menambah nilai produktivitas kita. Benar banget. Benar nggak kira-kira? Benar Sangat banget. betul kalau saya ngomong. Contoh misalkan tadi nilai produktivitas di bidang penulisan. Karena ini pandemi. Di saat kita satu titik di era pandemi ini, ya Allah kok gini yo. Akhirnya kan nggak produktif. Tapi di saat aku ini kena pandemi, keadaan Indonesia seperti ini, apa solusinya? Saya punya keahlian bidang nulis, tak asah bidang penulisan saya, jret, selesai. Kan langsung muncul produktivitas. Betul sekali ya. Yang kita lakukan hari ini itu bagaimana caranya bisa produktif. Kalau kita hari ini lebih mengeluh kan ya akhirnya ya selamat jalan, kita akan tetap berada di dalam kita akan tetap berada di titik itu atau di zona itu, melihat teman-teman kita sedang action.